biar tahu lingkungannya gitu, kehidupan di HI seperti apa. Oh gitu. Jadi emang pengen nambah temen karena nggak punya temen ya. Iya. Kok kalau disimpulin agak kelihatan banget ya. Oke, ya kita Himaters pasti tentunya beda banget ya. Beda Oh, banget. beda banget. Iya, beda banget. Penekanannya ya. Sih. Kita ada namanya Rising Star. Oke. Ya, Itu apa lagi? Ya Allah. Itu kayak Ini bahasa Inggris semua, maaf ya. Kita kadang berorganisasi, kita berkegiatan di kampus. Kadang at the end of the day, kita mungkin di akhir periode, kita tuh sempat mikir, aduh aku dapat apa sih selama berorganisasi? Benar, pasti Kok- sering kepikiran Iya gitu. kan, iya kan. Kok aku dapat capek doang ya? Iya. Halo, selamat pagi. Selamat datang di podcast 11 Leading the Future Society. Untuk episode kali ini kita sudah bersama dua orang dari salah satu himpunan mahasiswa yang ada di FISIP UNS, Himpunan Mahasiswa Internasional atau Himaters. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu nih, karena aku anak baru di sini ya. Iya. Banyak yang nggak tahu siapa sih ini, mukanya baru. Kalau Mbak Fitria udah pernah, kan belum kenal kok udah kenal. Kenalin, aku Friska Bianita dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Oke, udah kenal? Sudah. Kalau dari Mas dan Mbak sendiri, dari Mbaknya. Oke. Heeh. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Permadani Fitria Sari Purnomo. Saya mahasiswa Hubungan Internasional 2020. Oke. Kalau aku, halo teman-teman semua, kenalin aku Bonifacius Putra, biasa dipanggil Putra. Aku juga mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2020, dan di Himaters ini sekalian Iya. kenalin ya kita di Himaters Iya. apa ya? Aduh ketinggalan nih ya. Nggak apa-apa. Apa? Kalau aku di Himaters itu sebagai kepala departemen dari Departemen PSDM. Oke, PSDM itu apa tuh? PSDM itu pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Oh, kirain manusia. Waduh. Tapi mahasiswa manusia juga Iya kan? juga, Iya, benar. aja. Beda. Kalau Mbak Fitria sendiri? Oke, kalau saya tadi kenalan, saya bisa dipanggil Fitria. Di Himaters ini pada tahun ini saya menjabat sebagai ketua himpunan daripada Himaters ini sendiri begitu. Oke, aku keren banget di pagi menjelang siang ini bisa berbicara secara langsung sama Kahim dan Ketua Divisi PSDM. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya aku pengen tahu apa sih Himaters itu? Karena pas aku dengar ada namanya himpunan Himaters, itu aku kurang ngerti dari mana ada internasionalnya. Kok ada Himaters itu dari mana gitu? Apa sih kepanjangan dari Himaters itu sendiri? Boleh Oke, dijelasin. mungkin dari aku dulu ya. Iya. Jadi Himaters itu adalah salah satu himpunan mahasiswa yang ada di FISIP UNS kayak gitu. Jadi Himaters kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional seperti Oke. itu. Nah, mungkin kalau teman-teman biasanya di universitas lain kayak di UNSUD, kayak di UMY seperti itu, biasanya mereka mengambil nama Himahi, Komahi, dan ada juga yang mengambil nama IRSA seperti itu. Nah, tapi di UNS ini kita mengambil nama Himaters begitu. Biar beda dari yang lain. Iya, beda dari yang Iya. lain. Ada tesnya berarti internasional. Nasional. S-nya dari nasional Iya, gitu. nasional. Oke. Aku pengen tahu nih apa aja bidang-bidang yang ada di Himaters sendiri. Oke, jadi kalau di bidang-bidang yang ada di Himaters itu kebetulan ada 9 departemen begitu. 9 departemen. Berarti bukan bidang ya bilangnya. Iya, Iya. bilangnya di departemen. Kepala departemen. Berarti Iya, kepala singkatannya Kadep. kadep. Oh, Iya. kadep. Oke, jadi ada 9 departemen di sini. Yang pertama ada sekjen, yang kedua ada akademik, ada bendahara juga, ada PSDM yang sekarang sedang di sini. Mm-mm. Terus ada advokesma, ada juga sosma, ada juga apa? Nah, agak lupa, eksternal, ada internal. Terus Satu lagi. Ayo. ada Kominfo. Maaf ya, karena Kominfo. kebanyakan. Maaf ya, Kominfo nanti ditonton sama kadep. Iya. Waduh. Jadi kinerjanya menurun nih. Oke. Gitu. Jadi ada 9 departemen 9 itu. departemen. Iya. Dan ada 10 BPH namanya. Badan BPH. Pengurus Harian. Ya, BPH. Yes. Bedanya apa tuh? Sama, Sama cuma aja. bingungnya karena 9 kan 10 kan? Satunya. Oh, iya.
Oh, baru. Biasanya kan kalau di Himalayan ada wakadepnya. Nah, Oh. kebetulan di sini kita hanya kadep saja gitu. Iya. Menurutku ada yang berbeda nih. Kita kan tadi sudah sempat ngobrol nih. Ada yang berbeda kayaknya dari Himaters ini nih, dari perekrutannya. Jadi aku dengar tadi kan udah disebutin baru Iya, aja dibilang benar-benar. ada 10 BPH. Berarti itu emang 10 BPH itu terdiri dari ketua himpunan sama ketua departemen doang? Iya, betul. Oh gitu. Jadi anggota-anggotanya itu diambil dari mana? Itu nanti namanya staff. Jadi BPH seperti kalau lain tuh namanya PHT, pengurus harian tetap ya, Iya. nggak salah. Nah, kalau di Himaters tuh sebutannya dengan BPH seperti itu. Oh. Terdiri dari 9 kepala departemen dan 1 ketua himpunan. Oke. Begitu. Berarti itu doang ya? Dan nanti ada staff-staffnya juga seperti Di itu. tiap departemennya. Oh, di Ah, tiap begitu. departemen. Gitu kurang lebihnya. Atau mau kenalan per departemennya? Oke, boleh, boleh. Nanti tukeran Instagram aja. Wah, Nah, kalau secara personal nih, apa alasan gabung di Himaters? Apakah sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak Oh. HI menjadi bagian dari Himaters? siapa dulu? Mungkin aku ya. Tadi udah Fitria, terus mungkin ada Sarah di sini. Dari Oh, dalam hati kayak kapan ya aku? Mungkin dulu ya waktu pertama kali aku mau daftar Himaters itu nggak ada sama sekali gambaran pengen aku harus berorganisasi, aku Oke. harus gimana. Simpel dulu aku di Solo nggak ada temen dari kota asalku, nggak ada rantau. nggak ada teman dari SMA aku di saat teman-teman yang lain mungkin ada teman dari SMA lain, ada Iya, dari iya. asal kota yang sama Biar gitu. dilihat-lihat. Iya. Nah, kayaknya mungkin aku harus ikut nih organisasi untuk kenal at least kakak tingkat, adik tingkat, ataupun teman seangkatan karena ya nggak harus kenal semuanya gitu. Tapi aku anak HI, mungkin aku mulai dari awal, mulai dari yang lingkup HI dulu, aku harus kenal sama mereka. Aku coba daftar Himaters dengan tujuan yaitu nambah temen, biar tahu lingkungannya gitu, kehidupan di HI seperti apa. Oh gitu. Jadi emang pengen nambah temen karena nggak punya temen ya? Iya. Heeh. Kok kalau disimpulin agak kelihatan banget ya. Sebenarnya tidak. Kalau dari Mbak Fitria sendiri kenapa gabung HI? Oke, kalau Apakah sebelumnya udah punya cita-cita aku gabung Himaters biar jadi kahim? Waduh. jujur dari awal gabung itu kan aku udah dari semester 2 ya. Wah, dan iya. nggak ada kepikiran buat jadi kahim sebenarnya gitu. Jadi dulu waktu mau gabung tuh pengen aja sih kayak pengen merasakan juga kan katanya kalau di kuliah itu kalau nggak ikut organisasi atau UKM tuh nggak afdol ya, kurang afdol seperti itu. Kurang afdol. Iya, jadi pengen nyoba aja gitu. Dulu sempat ada di BEM dan Hima dan ada di beberapa UKM lain juga seperti itu. Terus tahu-tahu jadi kahim, nggak tahu juga. Oh, tahu-tahu bisa gitu. Iya. Tahu-tahu jadi kahim. Agak Udah, horor ya. tidak ada latar belakangnya juga ya, udah jadi kahim. Bisa jelasin nanti ya Mbak. Oh, Kita siap. ya. Oke, Gitu sih. kalau misalkan di Himaters sendiri, kan di FISIP ini ada 4 Iya. jurusan, Iya, betul. tentunya ada 4 hima juga. Apa yang membedakan Himaters di ruang lingkup hima-hima di FISIP deh gitu? Kayak mungkin ada proker tahunan yang berbeda, kayak menandakan anak Himaters banget nih yang ngerjainnya gitu. Oke, ya kita Himaters pasti tentunya beda banget ya. Beda Oh, banget. beda banget. Iya, Uh. beda banget. Penekanannya ya. Sih. Jadi mungkin bisa diceritain dulu sama PSDM nih yang Oke. proker-prokernya mantep-mantep. Kalau dari PSDM dulu ya, ini di Oke. PSDM yang mungkin nggak ada di himpunan lain, kita ada akustik. Air. Ya. Air. Air. Akustik. Ya. Air. Bahasa Inggrisnya HI, International Relations, International Relationship. Acoustic. Oh, Ya, terus kita gimana juga, tuh? juga ada air dance. Heeh. Air dance. Kalau kemarin ikut Visip Raina, Hmm. aduh, berhalangan hadir ya. Anjir. Hadir, nah itu juga ada air dance gitu. Yang PSDM sendiri kan emang lebih ke minat dan bakat gitu. Kita berusaha menyalurkan teman-teman yang memang punya bakat di air akustik dan kalau kita lihat dari perjalanan air akustik sendiri itu tuh sebenarnya juga udah menghasilkan talent-talent luar biasa ya. Bahkan tuh ada kakak tingkat yang sekarang udah bentuk band Betul Oh. banget. yang itu awalnya dari air Air akustik, bener gitu. Namanya Rice Band. Ya. Itu isinya anak-anak HI semua. Betul. Iya, anak HI. Dari Itu PSDM. terbentuk dari air akustik juga. Iya, terima kasih PSDM sudah mau ada anak-anak HI. Keren banget emang. Oke, air dance, air akustik itu
proker khas banget gitu Dari dari anak PSDM. PSDM. Kalau dari yang lainnya, Kalau dari yang lain tuh yang pertama mungkin kita bisa sebutkan IRC dulu ya, IRC. International Relation Course tuh bisa disebut juga dengan OSJUR, tetapi OSJUR kita tuh beda dari OSJUR yang beda. lain gitu. Iya, Kita beda perlu banget. disclaimer banget ya. Disclaimer Gimana dulu. nih? Biar enggak aduh nanti Hima yang lain denger bedanya apa? Aduh. Ya apa bedanya apa? Jadi Mbak? mungkin kalau hima yang lain tuh kebanyakan makrab gitu ya biasanya oke. ya. Terus kalau kita itu ada TPI namanya teknik penulisan ilmiah. Oke. Terus ada latihan buat presentasi. Aha. Terus gimana sih cara public speaking yang Oke. bagus di depan orang-orang lain Iya. seperti itu. Terus kita juga ada MUN di sana dalam IRC itu. Keren. Kita juga ada IR professionalism. Jadi kita sharing-sharing nih sama kakak-kakak alumni yang sudah bekerja di tempat-tempat yang ternama begitu. gitu. Iya. Iya. Gitu Jadi kurang beneran isinya itu lebih. Bener-bener Mantap. bermanfaat sih. Bener-bener. maaf ya ini. Terus di proker yang lain kita juga ada yang namanya internal tracking. Internal ranking itu Iya, gimana? internal tracking itu jadi suatu platform yang mewadahi kinerja dan juga pengembangan dari setiap staff dan juga kepala departemen yang ada di Himaters ini. Gitu. Jadi kita ada namanya Rising Star. Oke. Ya, Itu apa Rising lagi? Star Ya Allah. Itu kayak Ini bahasa Inggris semua, maaf ya. kayak staff of the month gitu. Oh. Jadi mana yang paling bagus di quarter itu. Gitu. Ya, kita bisanya menghitung di setiap 3 bulan sekali. Benar. Gitu. Aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Aduh. Lagi, Jadi ya mumpung lagi bahas internal tracking nih. Ini tuh menurut aku ya, menurut Iya. juga itu tuh benar-benar bermanfaat dimana di saat kita kadang berorganisasi, kita Iya. berkegiatan di kampus, kadang at the end of the day kita mungkin di akhir periode kita tuh sempat mikir, aduh aku dapat apa sih selama berorganisasi? Benar, pasti Kok- sering kepikiran Iya gitu. kan, iya kan? Kok aku dapat capek doang ya? Iya. Apa sih yang dikembang yang berkembang dalam Iya. diriku selama setahun ini? Apa sih yang harus aku evaluasi selama aku berkegiatan? Apa yang aku dapat, apa yang tidak aku dapat? Nah, bener-bener internal tracking ini itu berguna bagi kita Membantu juga, banget. membantu banget di tiap bulannya kita mencatat apa aja yang kita kerjain, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang memang sebelumnya kita belum pernah, sekarang kita lakuin di sini. Jadi bener-bener internal tracking itu berguna di dalam kehidupan berorganisasi. Itu gitu. secara pribadi. Nyatanya. Nah, jadi itu kan kita punya departemen internal. Nah, departemen internal itu gunanya untuk nge-track development dari setiap staff yang ada di Himater. Oh gitu. Jadi kita punya satu tools dari spreadsheet dan itu kita tinggal masukin aja nih, bulan ini aku ada proker ini, aku lagi ngerjain ini. Nah, udah achieve atau belum goals-goalsnya seperti itu. Nah, nanti peringkat dan juga nilainya akan langsung muncul di dashboard. Ya, jadi yang paling tinggi di situ akan mendapatkan rising star di tiap-tiap departemennya, begitu. Gitu. Terus jadi kita rising star itu nggak hanya subjektif, kita objektif based on data gitu. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat seperti itu. Ya. Berarti bukan aku seneng sama ini. Enggak. Menangin Nggak aja. boleh. Nggak bisa kayak gitu ya. Berdasarkan apa yang udah dia kerjain, Iya, betul terus banget. kekurangannya juga mungkin dinilai juga ya. Iya, Kekurangannya jadi- dinilai. Setelah 1 bulan itu kan mereka Iya. mengisi, nanti setiap kepala departemen akan memberikan feedback. Oh, kamu kekurangannya di sini. Oh, kamu bagusnya udah di sini kok, lanjutin ya seperti itu. Jadi mereka lebih tahu, wah, aku tuh harus ngapain sih? Apa yang harus aku perbaikin seperti itu. Tentunya nyebutin kekurangan tanpa kata-kata kasar ya. Oh, Pokoknya nggak bikin sampai Fundamental. dia Waduh. Enggak. Oke, kalau boleh tahu selain ikut Himaters nih, Mas, apa? Ada lagi. Apa? Iya. Masih banyak ini. Aduh, Oh, dulu. terus kita juga ada yang namanya Lagu Nagari Oh. nih. Lagu Nagari. Iya, Itu itu kayak denger-denger nama Padang pula. itu Nagari. kayak farewell-nya kita. Ah. Tapi nggak cuma senang-senang di situ. Kita juga ada Sedih-sedih juga. pengabdian juga di situ. Pengabdian Iya. masyarakat. Jadi kita datang ke suatu desa, kita mengabdi di situ, kita ngajar anak-anaknya juga yang ada di desa tersebut. Oke. Terus kita ada baksos juga, terus ada pasar murah juga ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pasar murah itu seperti thrifting kayak gitu yang kita jual di sana secara murah seperti itu. Itu berapa lama di desa Itu orang? kurang lebih 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam mengerjakan Kerja sebanyak pelosok. itu. Iya, Iya. kemarin kita ada di namanya Desa Telogolele, itu lereng Gunung Wah. Merapi ya. Itu Enak banget gak sih? Aduh, agak targeted juga ya.
Plus minus ya. Plus minus. Oh, takut apa nih? Oh, Takut iya. Tiba-tiba ada yang batuk kan ya. Nantikan obrolan kita tentang kehidupan seputar FISIP hanya di channel YouTube FISIP UNS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. oke, aku penasaran nih, apa yang diajarkan anak HI ke anak-anak? Maksudnya Wah. anak-anak kecil, kan Iya, anak-anak kecil kan maksudnya tadi itu Iya. kan? Betul. Apakah isu internasional diangkat? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak isu internasional sekarang apa aja gitu? Ditanyain kayak gitu kah? Belum sih. Beneran Enggak juga sih.